Halo semua, buat kalian yang mainan Discord, bolehlah join ke server kita yaitu Anime Indonesia Community. Di server itu kalian bisa bebas membahas hal-hal berbau Jepangan. Di situ juga basecamp dari Issei Nugroho, Ibad Crack, Neko Nima, Shiro Crack, dan juga Fernanda. Siapa tahu kan kalau mereka ini open room, kalian bisa ngobrol sama mereka guys. Ayo buat server itu menjadi basecamp buat para wibu-wibu di Indonesia dengan kekuatan anime yang turut menyertai guys. Halo teman-teman dimanapun kalian berada, gimana kabar kalian hari ini? Semoga masih sehat-sehat saja. Nah, di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa Masih Hidup Loh, alias Triple S kelas Wizard Hunter. Ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, silahkan menonton videonya terlebih dahulu. Okelah, tanpa basa-basi, mari kita lanjutkan ceritanya. Setelah siuman, Gongja kemudian kembali memakai jaketnya dan mengambil pedang pendeknya. Kini saatnya dia mencari mangsanya. 11 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 6 Mei pukul 11 siang, sampailah Gongja di depan apartemen milik Yosoha. Setelah sampai di depan kamarnya, Gongja kemudian mengatakan hal yang sama dengan yang dikatakan oleh Yosoha, yaitu harusnya hari ini ia tidak minum terlalu banyak. Mengapa bisa terjadi demikian? Itu karena Gongja sengaja mengulangi hari ini sebanyak 10 kali. Itu semua dia lakukan untuk mencapai kesempurnaan dalam melakukan rencana eksekusinya. Pukul 9 pagi, sudah waktunya bagi Yosoha untuk bangun dari tidurnya. Dan kemudian dia meninggalkan gedung apartemennya untuk pergi bekerja sebagai hunter kelas F. Setelah jam menunjukkan pukul 3 sore, Yosoha akan berburu monster slime di menara lantai 2. Yosoha selalu terlihat kesal saat membunuh monster slime. Dia berandai-andai bisa hidup dengan boros layaknya seorang Swords King. Gongja tentu saja tetap mengawasinya dari belakang. Yang Gongja tahu, Yosoha yang berusia 21 tahun merupakan orang yang menunggu hidupnya berubah. Dia sangat ingin memenangkan sebuah lotre dan mendapatkan sebuah skill kelas S. Dan normalnya, seminggu dari sekarang, Yosoha akan mendapatkan semua hal itu. Jadi Gongja tidak akan membiarkan hal itu sampai terjadi. Setelah jam menunjukkan pukul 5:30 sore, Yosoha pergi ke lantai 6. Alasannya, dia sudah bosan dengan membunuh slime di lantai 2. Jadi dia memasuki lantai yang cukup tinggi bagi para hunter pemula kelas F. Dan untuk 36 menit ke depan, tidak akan ada orang yang akan memasuki lantai ke-6 ini selain Yosoha seorang diri. Jadi inilah kesempatan yang pas agar Gongja bisa menjalankan aksinya. Dengan hanya melumurkan darah slime ke jaketnya, Gongja kemudian berakting meminta pertolongan agar bisa diberikan potion penyembuh oleh Yosoha, dengan alasan dirinya telah diserang oleh sekelompok serigala. Melihat kalau seseorang telah menyentuh monster di area ini, dengan kesal Yosoha akhirnya memutuskan untuk menghentikan perburuannya. Di samping itu, Gongja terus-menerus mendesaknya agar bisa diberikan sebuah potion. Yosoha tentu saja akan meminta imbalan yang sesuai untuk dapat memberikan potion mahal miliknya. Gongja tahu kalau potion yang dimiliki oleh Yosoha itu harganya sekitar 20 gold di Chemis Guild. Dan Yosoha tentu saja akan meminta lebih daripada membayar sekitar 20 ataupun membayar sekitar 40 gold. Dengan kata lain, Yosoha ingin diberikan semua uang yang Gongja miliki saat ini. Setelah mengambil dompet Gongja secara paksa, Yosoha mulai menghitung uang yang Gongja punya. Uangnya hanya sekitar 60 gold saja. Gongja mengaku kalau hanya itu yang ia punya. Karena merasa kalau pria di depannya sudah tidak berguna, maka Yosoha berniat akan membunuhnya sekarang juga. Apalagi wajahnya juga sudah kelihatan. Dan dikhawatirkan kalau Gongja dilepaskan begitu saja, maka Gongja akan kembali melakukan balas dendam. Jadi dia akan membunuhnya tanpa merasakan penyesalan.
tombak ungu keluar dari tangan Yosoha dan kemudian mengarahkan tombaknya tersebut untuk menyerang Gongja. Tetapi sebelum hal itu terjadi, Gongja sudah lebih dulu melakukan persiapan dan kemudian Gongja berhasil menyerang daerah perutnya. Tak berhenti sampai di situ. Dengan cepat, Gongja mengeluarkan sebilah pedang pendeknya dan langsung menebas leher dari Yosoha. Tidak ingin Yosoha mendapatkan skill kembali hidup dan bakal menjadi ancaman bagi banyak orang, maka Gongja harus sepenuhnya melenyapkan jiwa dari Yosoha. Singkat cerita, setelah menenangkan diri beberapa saat, Gongja akhirnya menyadari alasan Yosoha memberitahukan namanya waktu itu. Waktu saat Yosoha membunuh dirinya. Gongja baru menyadarinya setelah mati sebanyak 4090 hari. Bahwasanya Yosoha telah berpura-pura menjadi seorang kesatria di dalam duel yang suci. Setelah selesai meneriakkan semua kekesalannya di hadapan jasad Yosoha, tiba-tiba datanglah sekumpulan serigala yang ingin memakan jasadnya tersebut. Dan Gongja tentu saja mengizinkan mereka untuk memakannya sampai tak tersisa. Dan Gongja berjalan dengan santai meninggalkan tempat itu dan pergi mengambil baju barunya di lubang yang telah ia siapkan dan berencana pergi ke lantai pertama. Setelah kembali ke lantai pertama, Gongja mencoba melihat keadaan sekitarnya, kalau apakah semuanya telah berakhir dengan sempurna. Dan benar saja, semuanya telah berakhir dan tak ada seorang pun yang tahu tentang kejadian yang dia alami hari ini. Gongja kemudian pergi ke kedai bar dan minum bir dengan sangat puas karena legenda menjijikkan dari Yosoha telah berakhir sepenuhnya. Setelah minum dengan puas, Gongja kembali membuka halaman skill miliknya. Gongja sangat senang dengan kedua skill yang dimilikinya saat ini. Tapi sesaat kemudian Gongja menyadari kalau dia rupanya tidak memiliki skill serangan. Tentu saja Gongja tidak ingin serakah dengan mencari skill serangan. Karena hanya berkat dua skill ini, dirinya bisa saja memenangkan lotre dengan mudah. Dan Gongja juga bisa menjual informasi mengenai lantai tertinggi dengan bayaran uang yang sangat banyak. Saat lagi asik-asiknya menikmati minumannya dan berpikir mau pergi kemana selanjutnya, tiba-tiba seorang kakek tua datang ke kedai tersebut dan memesan sebuah minuman susu hangat dengan tambahan vodka dan gula ataupun madu ke dalamnya. Gongja merasa sedikit aneh saat melihat kakek tua itu dan kemudian mendengar gosip orang-orang mengenai kakek tua tersebut. Kakek tua itu merupakan seorang Sword Saint yang sangat hebat yang saat ini berada di ranking pertama. Seorang Sword Saint, kakek tua itu bernama asli Marcus Kallenberry. Dia sempat menghilang selama 11 tahun dan selama itu pula Flame Emperor yaitu Yosoha maju mengukir namanya menjadi top hunter ranking 1 yang baru. Dengan kata lain, sang Sword Saint tersebut adalah yang terkuat saat ini. Pastinya, dia memiliki skill kelas S yang ia gunakan untuk menyerang. Berbeda dengan Gongja yang tidak mempunyai skill penyerang sama sekali. Menyadari skillnya bisa menyalin skill hunter lain yang telah membunuhnya, Gongja sempat kepikiran untuk dibunuh oleh sang Sword Saint itu dan akan menyalin skill kuat miliknya. Mencari info lengkap tentang kakek itu sungguh sangat sulit. Kakek tua itu lebih ke arah misterius, berbeda dengan ranking pertama di masa depan, yaitu Yosoha, yang dikenal mempunyai sifat yang sangat egois. Ada satu informasi tentangnya yang cukup konyol kalau dia biasa berbicara sendiri. Dan benar saja, tak lama kemudian kakek tua tersebut malah bicara sambil marah-marah sendiri. Lanjut mencari informasi yang lain, Gongja mendapatkan satu informasi yang sangat penting, yaitu sesuatu yang dilarang diucapkan saat berada di hadapan Sword Saint. Apabila kalimat ini diucapkan, maka tunggulah kematian dari orang tersebut. Menurut informasi itu, beberapa hari yang lalu, terdapat sekelompok hunter yang memulai perkelahian dengan dirinya. Dikabarkan saat salah satu dari mereka menyinggung cucu dari Sword Saint, maka Sword Saint tidak segan-segan untuk membunuh seorang manusia. Itu adalah informasi yang sangat penting. Agar menghindari sesuatu yang buruk, maka jangan sekali-kali menyinggung mengenai cucunya.
Bagi orang lain sepertinya berbahaya, tetapi bagi Gongja ini adalah cara yang wajib ia coba. Beberapa menit kemudian, Suorsain yang masih berbicara dan marah-marah sendiri akhirnya meninggalkan kedai tersebut. Semua orang yang awalnya canggung kini mulai lega kembali. Mengetahui Suorsain sudah berjalan cukup jauh, Gongja kemudian membayar minumannya dan pergi mengikuti kemana Suorsain pergi. Meskipun awalnya agak sulit buat mencarinya, tetapi hanya satu orang yang mengenakan pakaian jas serba lengkap di kota Babylon ini, yaitu hanya Suorsain seorang. Gongja penasaran mengenai skill apa yang ia miliki. Flame Emperor bahkan memiliki skill langkah yang berada di tingkat EX. Lantas bagaimanakah dengan skill milik Hunter rank pertama di generasi sebelumnya? Mungkin saja Suorsain memiliki skill yang lebih hebat daripada skill return milik Yasuoha. Gongja jadi tidak sabar untuk mendapatkan skillnya itu. Setelah berjalan cukup jauh, rupanya Suorsain sudah mengetahui bahwa seseorang sedang mengikuti dirinya. Jadi dia sengaja buat pergi ke tengah hutan agar bisa bicara langsung dengan orang tersebut. Gongja dibuat terkejut saat Suorsain memanggilnya buat keluar. Karena kalau dia keluar di tempat yang seperti ini, maka tidak ada seorang pun yang dapat melihat mereka berdua. Setelah Gongja keluar dari balik pohon, Gongja meminta satu permintaan. Mendengar itu, sang Suorsain seketika tersenyum lebar. Sepertinya dia telah mengetahui alasan pemuda tersebut mengikuti dirinya. Suorsain kemudian menatap tajam ke arah Gongja. Kemudian mengatakan kalau ada permintaan apa dengan pria tua seperti dirinya. Gongja seketika dibuat berkeringat dingin dengan tatapan tersebut. Apalagi Gongja saat ini tidak bersenjata, sementara Suorsain sudah memegang pedang miliknya. Sepertinya Suorsain sudah bersiap untuk menyerang Gongja. Meskipun memang reaksi itu yang Gongja harapkan, tetapi dia tetap saja merasa kebingungan. Gongja disebut oleh Suorsain sebagai assassin tingkat pertama yang bertugas untuk membunuh dirinya. Dalam hatinya, Gongja tidak tahu kenapa dirinya disebut seorang assassin, apalagi di tingkat pertama pula. Gongja kemudian mencoba berakting kalau dia tidak sengaja mengikutinya sampai sini. Akting itu tentu saja sudah terbongkar oleh Suorsain, dan Suorsain mengakui dirinya merasa jijik melihatnya berakting seperti itu, padahal semuanya sudah terlihat jelas. Karena Gongja masih belum paham apa yang terjadi, ia pun menanyakan alasannya kenapa Suorsain menyebutnya sebagai seorang assassin tingkat pertama. Karena menurut Gongja, dia hanyalah orang biasa dan normal-normal saja. Suorsain sesaat terdiam, kemudian mengarahkan pedangnya ke depan, sambil menyuruh Gongja untuk diam. Suorsain menjelaskan kalau dirinya mempunyai satu skill yang bisa melihat berapa jumlah orang yang telah dibunuh. Gongja tidak menyangkalnya. Gongja memang pernah membunuh, tetapi itu dia lakukan untuk kebaikan di masa yang akan datang. Dan dia hanya membunuh satu orang saja. Jadi mana mungkin ia disebut sebagai assassin tingkat pertama. Gongja mencoba menjelaskan alasannya mengenai dirinya yang telah membunuh satu orang itu. Dan Gongja bersumpah demi nyawanya sendiri. Mendengar ucapan Gongja itu, sekali lagi Suorsain merasa jijik. Untuk orang seperti Gongja yang telah membunuh banyak nyawa, maka tak pantas baginya untuk bersumpah dengan nyawa. Meskipun Suorsain juga tidak sepenuhnya bersih dari pembunuhan, tetapi dirinya masihlah sangat jauh berbeda dengan pembunuh kejam seperti Gongja. Bingung dengan kalimat membunuh dengan kejam, Gongja menjelaskan kalau dirinya hanya membunuh satu orang. Tetapi meskipun sudah dijelaskan, Suorsain tetap saja menuduh Gongja telah berbohong kepadanya. Karena yang ia lihat di matanya saat ini, Gongja telah membunuh sebanyak 4091 nyawa manusia. Mendengar itu, Gongja baru menyadari. Satunya karena membunuh Yasuoha, dan 4090-nya adalah hasil dia bunuh diri. Yang artinya di mata Suorsain, Gongja adalah seorang pembunuh legendaris yang telah membunuh 4091 nyawa. Suorsain kemudian lanjut bertanya kalau apakah yang mengirim seorang assassin legendaris sepertinya adalah Guild Black Dragon. Merasa kalau dirinya sudah sangat terancam, Gongja memilih untuk secepatnya pergi dari hadapan Suorsain. Karena selama Suorsain memiliki skill tersebut, maka apabila ia melihat keberadaan dari Gongja, dirinya langsung auto dibunuh.
Suarsain seketika dengan kecepatan tinggi mengarahkan pedangnya dan mencoba membunuh Gongja saat itu juga. Anime Indonesia Community, tempat perkumpulan komunitas anime di mana kalian bisa menemukan teman-teman wibu satu frekuensi, dan tentunya server ini adalah base camp dari para youtuber anime lainnya. Tertarik join? Langsung saja klik link yang tersedia di video ini guys. Gongja berhasil menghindari serangan pertamanya, dan berkat hal itu, Suarsain sudah semakin yakin kalau Gongja adalah benar-benar seorang pembunuh tingkat pertama. Gongja tidak menyangka kalau kakek tua itu benar-benar tuli, padahal dia sudah mengatakan hal yang sebenarnya. Saat menghindari serangan itu, Gongja kemudian tersandung oleh akar pohon, dan seketika dirinya langsung terkapar di tanah. Serangan pertama memang berhasil ia hindari karena beruntung, tetapi serangan kali ini sangat mustahil untuk dihindari. Tetapi tanpa diduga, Gongja tidak jadi dibunuh karena adanya bisikan aneh yang membuat Suarsain berbicara sendiri. Gongja sempat kepikiran kalau saat bicara sendiri seperti itu merupakan sebuah skill, atau bisa saja dia sedang melakukan telepati. Tidak menutup kemungkinan, mungkin saja itu adalah benar telepati. Dan saat ini, Suarsain sepertinya membagikan sebuah informasi kepada orang lain, bahwasanya ada seorang pembunuh legendaris yang telah ia tangkap. Jika benar seperti itu, maka Gongja mau tidak mau harus hidup sebagai seorang buronan di asosiasi hunter. Dirinya akan sangat diincar dan bakal dieksekusi di depan umum, tepatnya di Babylon Plaza. Gongja tidak ingin hidup seperti itu. Jika memang itu yang terjadi, maka dia harus mati sekarang juga, sebelum 24 jam terlewati dan ia tidak bisa mengembalikannya. Gongja kali ini harus serius dan mulai menyinggung mengenai cucunya itu. Gongja kemudian menanyai kabar dari cucunya. Mendengar itu, Suarsain seketika menatap tajam ke arah Gongja. Meskipun sedikit takut, Gongja terus mencoba menyinggung mengenai masalah cucunya, tentang cucunya yang merupakan keluarga Eropa dan betapa dalam bahayanya dirinya apabila berada di dunia luar seperti sekarang ini. Tetapi sebelum menyelesaikan kalimatnya itu, Gongja seketika tertebas oleh pedang yang tak terlihat karena saking cepatnya. Gongja seketika melihat bulan purnama yang sangat indah. Tingkat kekuatan Suarsain berada di tingkat tertinggi, dan Gongja sangat ingin menjadi seperti dirinya. Dia merasa cemburu dan ingin mempelajari serangan secepat kilat itu. Dan akhirnya, Gongja pun telah mati. Masuk ke alam bawah sadarnya, Gongja sangat tidak sabar menunggu skill yang akan dia miliki saat ini. Apalagi kartu emas miliknya. Dia sangat yakin akan memiliki dua skill hunter rank 1 dari dua era yang berbeda. Setelah menara berhasil membuat semua kartu skillnya, Gongja seketika merasa sangat kecewa karena semua kartu skill di hadapannya tidak ada yang berwarna emas. Di sana hanya ada warna silver dan juga warna coklat. Gongja harus dipaksa percaya kalau Suarsain menjadi kuat dan naik ke ranking 1 hanya berbekal kekuatannya sendiri, tanpa dibantu oleh skill apapun. Meskipun sudah jelas seperti itu, tetapi Gongja tetap tidak menyerah. Dia yakin pasti ada skill OP di antara kartu berwarna silver itu. Terdapat 3 kartu warna coklat atau yang ampas, dan terdapat 4 kartu warna silver yang bisa dibilang kartu cukup berguna ataupun biasa-biasa saja. Gongja akan mengabaikan kartu yang ampas dan akan mengambil salah satu dari kartu silver itu. Perbandingannya adalah 1:4. Di antara skill biasa itu pasti ada salah satunya yang lumayan OP. Dan ketika sudah yakin, Gongja kemudian mengambil kartu tersebut. Skillnya berhasil disalin dan Gongja akan dihidupkan kembali ke 24 jam sebelumnya. Setelah kembali tersadar, Gongja kemudian langsung memeriksa halaman skill miliknya. Skill yang ia ambil rupanya berada di kelas A+, yang bernama Sword Throne. Dan itu lagi-lagi adalah skill pasif. Sebenarnya yang Gongja inginkan adalah mendapatkan sebuah skill aktif, semacam skill martial arts ataupun semacamnya. Tetapi karena itu merupakan sebuah skill kelas A+, jadi Gongja tidak terlalu menyesal memilihnya. Melihat dari nama skillnya saja, Gongja sama sekali tidak tahu apa fungsi dan kegunaannya. Tetapi di tengah Gongja lagi membaca informasi mengenai skillnya itu, tiba-tiba saja terdengar suara orang lain yang mengeluh karena berisik. Suaranya tepat berada di samping Gongja.
Gongja melihat kalau di sampingnya tiba-tiba muncul sesosok hantu bertubuh kekar, yang dimana sosok hantu itu mengaku sebagai guru dan sedang memberikan arahan kepada seorang kakek tua. Oke lah, sekian untuk cerita kali ini. Thank you banget bagi kalian yang udah menyimak ceritanya sampai sini. Jangan lupa tinggalkan jejak di video ini. Dan silahkan juga join ke Discord kami, linknya ada di deskripsi. Oke lah, gue Rusdi, sampai ketemu di video selanjutnya.